Pagi itu masih gelap ketika Simol membuka mata. Suara azan subuh samar dari musala kampung membuat dadanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa tanggung jawab yang selalu mengingatkannya pada 3 wajah yang bergantung padanya. Ia menyalakan kompor kecil di dapur rumah sempitnya, menyiapkan adonan martabak telur seperti hari-hari sebelumnya. Telur, bawang, seledri, sedikit garam, dan adonan tipis yang sudah diracik sejak malam tadi. Tangan-tangannya lincah dan terbiasa. Setiap gerak adalah rutinitas yang telah terasa oleh tahan-tahan hidup yang tak pernah mudah. Anak-anaknya Rofi, Dita, dan Kakang masih terlelap. Simol pernah berjanji pada diri sendiri waktu anaknya masih kecil, nanti kalian akan sekolah sampai tinggi. Papa akan kerja, dan kerja. Janji itu yang menuntunnya setiap hari berkeliling dengan gerobak martabak, mengetuk hati ibu-ibu guru, menunggu lonceng istirahat, dan melawan pandangan sinis orang-orang yang tak mengerti usaha kecilnya. Sekolah dasar di pinggir kota itu sudah mulai ramai. Sepeda motor guru terparkir berjajar, murid-murid mondar-mandir. Ransel mereka terlihat penuh tas plastik bekal. Simol mendorong gerobaknya masuk ke halaman, mengatur tempat duduk kecil, menyalakan wajan kecil, dan meletakkan martabak berlapis telur supaya tampak menggoda. Bau wangi minyak dan telur goreng segera mengundang perhatian. Martabak telur, hangat, cuma 5.000. Suaranya ramah, namun tidak mencolok. Ia tahu betul siapa pelanggan setia yang akan datang. Pak Harun, si penjaga sekolah, Bu Sari, guru matematika, yang selalu pesan 2 porsi untuk muridnya, dan deretan anak-anak yang menabung jajan supaya bisa membeli sepotong martabak di jam istirahat. Bukan hanya rasa yang membuat dagangannya laris. Simol menjual dengan sabar, memberi senyum kecil pada anak-anak yang malu-malu, kadang memberi potongan kecil gratis untuk anak yang benar-benar tak punya uang. Ia percaya kebaikan kecil itu akan berputar kembali di masa lain. Rezeki itu berputar. Ia sering berbisik pada dirinya sendiri ketika malam menutup hari, namun tidak semua senyum balik padanya. Di pojok pagar sekolah, seorang pria muda dulu, tukang bengkel, sekarang pedagang kecil, juga sering berdiri mengawasi. Namanya Anton. Ia bukan tipe yang langsung menghina. Ia memilih mengejek dengan kata-kata tipis yang menusuk lebih dalam. Lihat, bapak bolak-balik seperti mesin jualan martabak di sekolah. Bukankah malu, Simon? Anakmu sekolah tinggi nanti. Jangan bercanda. Ejekan itu bukan pertama kali Simol dengar. Sejak pertama kali ia memilih menjadi penjual keliling demi menyokong keluarga, ejekan sudah menjadi mata rantai yang mengikuti langkahnya. Pada awalnya, ludah kata-kata itu mampu membuatnya gelisah. Terkadang, ia pulang dengan hati tercekat. Tetapi lama-kelamaan sesuatu dalam dirinya berubah. Ejekan tak lagi menyulut amarah yang membara. Ia belajar menempatkan kata-kata itu di pojok kepala, seperti debu yang dihapus perlahan. Lebih penting baginya adalah panci yang harus dijaga panasnya, telur yang harus dipecah rapi, dan 3 anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Di antara derap langkah dan bunyi wajan, Simol punya strategi kecil untuk menjaga semangat. Ia membayangkan wajah anak sulungnya saat menerima nilai bagus. Bayangan Dita yang menulis tugas di meja belajar sederhana mereka, dan Kakang yang suka meniru gerakan memasaknya sambil tertawa. Imajinasi itu yang menguatkan. Saat Anton meledek lagi, Simol hanya menunduk, mengusap kemoceng kecilnya, dan berkata pelan, "Ya sudah, Anton, semoga urusanmu lancar." Senyum tipis yang tak memancing balas ejekan. Hari bergulir seperti biasanya. Anak-anak sekolah mengerubungi gerobak. Uang 5.000 ditukar rupa hangat dari martabak telur yang digulung rapat. Simol menghitung receh dengan hati-hati.
Menaruh sebagian untuk beli telur malam ini, sebagian untuk bensin sepeda motor tua yang dipakai istrinya, dan sebagian lagi diselipkan ke celengan kecil tabungan masa depan anak-anak. Di sela-sela jam pelajaran, obrolan kecil dengan para guru memberi Simol nafas baru. Ibu Sari suatu hari menghentikannya, menatap mata Simol dalam-dalam. "Pak Simol, anak bapak pintar," katanya. "Anak bapak rajin. Bapak jangan kecil hati." Kata-kata itu seperti air di musim kemarau, melembabkan bagian yang kering dari hatinya. Ia tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih. Kata-kata guru membuatnya merasa langkahnya tidak sia-sia. Namun rumah tetap menjadi medan lain yang penuh tanggung jawab. Malam hari, setelah dagang selesai dan gerobak disimpan, Simol pulang membawa kanvas warna kelelahan. Ia membantu anak-anak mengerjakan tugas. Terkadang ia membacakan pelajaran matematika sederhana, padahal ia sendiri hanya tamat sekolah dasar. Ia mengajarkan anaknya bekerja keras, menghormati guru, dan berdoa sebelum tidur. Istrinya, Lina, menjadi tulang punggung rumah yang tak terlihat. Dia merajut, menjahit sedikit pakaian untuk pelanggan kecil demi menambah uang belanja. "Bapak capek, tapi aku senang," kata Raffi suatu malam ketika Simol membongkar panci dan mencuci wajan. "Bapak, jangan berhenti ya. Aku ingin kuliah seperti yang Bapak bilang." Kata-kata itu menusuk hati Simol bukan sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar. Ia meraih tangan putranya, menggenggam erat. "Insya Allah, Nak, Bapak akan usahakan sampai kau bisa." Di dalam hati Simol juga ada rasa malu yang kadang datang, terutama ketika ia melihat orang seperti Anton berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Ketika orang-orang yang dahulu mengejek, kini mengumpulkan teman untuk menertawakan. Namun ia rindu pada sesuatu yang lebih besar daripada membalas. Itu adalah masa depan Anokanania, meja kuliah, topi wisuda, dan usaha yang bisa diwariskan. Ia tak ingin memupuk dendam. Ia ingin memupuk kerja keras. Di akhir hari, ketika lampu-lampu kampung satu persatu padam, Simol duduk di warung kecilnya sambil menatap foto 3 anaknya di dinding foto yang telah pudar karena asap dan debu. Ia mengelus foto itu dan berdoa panjang. Ia berdoa bukan hanya agar Anokenania sukses, tetapi agar jiwa mereka tetap rendah hati. Biarkan mereka hidup baik. Ia berbisik, biarkan mereka tahu bahwa kita berasal dari usaha kecil tapi besar karena kejujuran dan kerja keras. Bab pertama ini menutup dirinya dengan seutas harapan. Simol belum tahu bagaimana jalan masa depan akan menapaki keluarganya. Ia hanya tahu hari ini, pagi itu, dan setiap tindakan kecil yang ia lakukan adalah batu loncatan untuk mimpi yang lebih besar. Di ujung malam, ketika ia menutup warung dan menaruh pisau terakhir di tempatnya, ada sesuatu yang berbeda. Bukan kemewahan, melainkan ketenangan. Sesuatu berbisik dalam lubuk hatinya bahwa suatu hari nanti, ejekan yang pernah menimpa akan berubah menjadi decak kagum. Bukan karena ia membalas, tetapi karena Anokenania akan menuaikan buah dari kerja keras yang tak terlihat ini. Di luar, angin malam membawa aroma gorengan dan janji. Simol menutup matanya sejenak, memikirkan esok yang harus ditempuh. Dan di detik-detik itu, ia merasa kuat. Pagi itu, langit mendung. Awan abu-abu menutup separuh kota kecil tempat Simol tinggal. Udara terasa dingin dan lembab. Di ujung jalan, suara roda gerobak martabak berderit pelan. Simol menunduk, menarik nafas panjang sambil mengucap pelan, "Bismillah." Hujan rintik mulai turun, tapi baginya itu bukan alasan untuk berhenti. Dagangan harus tetap jalan, sebab setiap hari tanpa jualan berarti meja makan tanpa lauk, dan tabungan sekolah Anokenania tidak bertambah. Gerobak tua itu diselimuti terpal plastik tipis. Air menetes dari ujungnya.
Tapi Simol tetap mendorong dengan langkah mantap. Jalan menuju sekolah licin. Beberapa orang berlarian mencari tempat berteduh. Saat sampai di halaman sekolah, ia mengelap wajah dengan ujung lengan baju. Sekolah itu sudah seperti rumah kedua baginya, tempat ia menambatkan doa dan kerja keras selama bertahun-tahun. Pak Simol, hujan-hujan masih jualan aja? Sapa Pak Harun, penjaga sekolah, sambil tersenyum dari posnya. Hehe, iya Pak Harun. Kalau nggak jualan anak-anak nggak bisa makan telur? Jawab Simol bercanda ringan. Pak Harun terkekeh. Tetap semangat ya, Pak. Saya pesen 2 ya, buat sarapan. Simol tersenyum lebar. Satu pelanggan datang, rezeki pun mengalir. Tak lama, anak-anak berlarian ke arahnya, meski hujan belum reda. Beberapa membawa payung, yang lain berlari tanpa peduli air yang menetes dari rambut mereka. Suara tawa mereka menambah hangat suasana. Namun, di tengah keriuhan itu, Simol melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar, dekat pagar sekolah. Anton. Wajahnya masih sama seperti dulu, sinis dan tak bersahabat. Ia melipat tangan di dada, lalu menyindir dengan nada tajam. Wah, hebat kamu, Mol. Hujan aja gak bikin kapok. Tapi, kapan naik derajatnya? Masih aja jualan di depan sekolah. Simol berhenti sejenak. Tangannya yang memegang spatula menegang, tapi hanya sebentar. Ia menatap Anton sekilas, kemudian kembali menunduk, membalik martabak di wajan. Rezeki gak kenal cuaca, Ton. Yang penting halal, katanya pelan. Anton tertawa kecil. Halal sih, halal. Tapi kalau segini terus, anakmu mau makan apa nanti? Kuliah aja mahal, Mol. Simol tak membalas. Ia tahu tak ada gunanya berdebat. Ia hanya tersenyum kecil, lalu memotong martabak menjadi 6 bagian, membungkusnya dengan kertas, dan menyerahkan pada pelanggan berikutnya. Semoga anak-anakmu juga sehat, Ton, katanya tenang. Anton mendenges, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Selesai berjualan siang itu, hujan makin deras. Simol meneduh di bawah atap sekolah bersama beberapa guru. Di antara suara hujan dan gemuruh petir, Bu Sari datang menghampiri sambil membawa payung. Pak Simol, anak bapak yang sulung, Raffi, baru aja ikut lomba Olimpiade Sains. Nilainya tinggi sekali. Loh, wajah Simol langsung berbinar. Serius, Bu? Alhamdulillah. Raffi itu memang rajin belajar. Saya cuma bisa bantu doa. Bu Sari tersenyum. Anak bapak pintar. Pak, saya yakin kalau terus didukung, bisa sampai kuliah. Bapak, jangan putus semangat. Ucapan itu seperti api kecil yang menghangatkan tubuh Simol di tengah dinginnya hujan. Ia terdiam lama, menatap gerimis yang jatuh dari atap, lalu berbisik lirih, Ya Allah, kuatkan langkahku. Malam hari di rumah hujan belum berhenti ketika Simol tiba di rumah. Pakaian dan celananya basah kuyup. Lina, istrinya, segera menyambut dengan handuk. Pak, kenapa maksa jualan siang tadi? Hujan besar. Begitu. Simol hanya tersenyum. Hujan itu berkalin. Rezeki tetap ada, walau langit gelap. Ia duduk di kursi kecil, membuka dompet lusuhnya, dan mengeluarkan uang hasil dagang. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli beras dan menambah tabungan anak-anak. Raffi datang menghampiri, membawa selembar kertas dari sekolah. Bapak, ini hasil lomba. Aku juara 2, katanya, penuh semangat. Simol memandangi kertas itu dengan mata berbinar. Subhanallah. Nak, Bapak bangga sekali. Ia menepuk bahu Raffi pelan. Kamu harus terus belajar. Bapak nggak bisa kasih apa-apa, tapi doa Bapak nggak pernah putus. Raffi mengangguk. Mantap, aku janji Pak. Aku mau kuliah, terus bantu Bapak nanti. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Simol, rasanya seperti obat penawar. Lelah, ia menatap wajah anaknya lama-lama, seolah ingin menghafal semangatnya. Dalam hati,
Ia berjanji, apapun yang terjadi, aku harus membuat anak-anakku sampai ke sana, ke mimpi mereka. Tahun-tahun berlalu, waktu berjalan cepat. Simol tak lagi muda, rambutnya mulai memutih, tangan kasarnya semakin berurat, tapi semangatnya tidak luntur sedikit pun. Setiap pagi, ia masih mendorong gerobak ke sekolah. Beberapa anak yang dulu membeli martabak darinya, kini sudah menjadi guru di sekolah itu. Mereka memanggilnya dengan hormat, Pak Simol. Seperti biasa ya, namun di balik senyum itu, tubuhnya sering pegal. Malam hari, ia sering batuk-batuk. Liana khawatir, tapi Simol selalu menenangkan. Cuma capek sedikit, besok juga sembuh, katanya sambil tersenyum. Sementara itu, Raffi sudah lulus SMA dan diterima di universitas negeri di kota besar. Hari keberangkatannya adalah hari paling haru dalam hidup Simol. Ia mengantar anaknya naik bus, membawa bekal sederhana. Pak, nanti kalau aku kerja, aku mau bantu Bapak buka usaha lebih besar, ujar Raffi sebelum naik ke bus. Simol mengangguk, matanya berkaca-kaca. Doa Bapak selalu ikut kamu, nak. Jangan lupa salat. Jangan malu jadi anak penjual martabak. Bus perlahan melaju, meninggalkan terminal kecil. Hujan turun lagi sore itu, seperti mengulang hari-hari awal perjuangan Simol dulu. Tapi kali ini, hujan terasa lain, lebih hangat, lebih bermakna. Di setiap tetesnya, ada kenangan dan doa yang menggantung di langit. Malam penuh syukur, malam itu Simol duduk di depan rumah, menatap langit yang masih menetes gerimis. Di sampingnya, Lina membawa secangkir kopi hitam. Pak, anak kita sudah kuliah. Doa Papa terkabul. Simol menatap langit, lalu mengangguk pelan. Belum selesai, Lin. Bapak mau lihat mereka sukses. Mau lihat mereka hidup lebih baik dari kita. Lina tersenyum. Kalau gitu, jangan terlalu keras kerja. Kita sudah tua. Simol hanya menatap jauh ke arah jalan sepi yang biasa dilaluinya tiap pagi. Kerja keras itu bukan hukuman, Lin. Itu cinta. Kalau bukan karena cinta pada kalian, Bapak gak akan sanggup sejauh ini. Hujan perlahan berhenti. Udara malam jadi sejuk. Suara jangkrik bersahutan dari kebun belakang. Simol menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang menenangkan, semacam bisikan dari dalam hati, bahwa perjuangannya belum sia-sia, bahwa janji yang ia tanam di tengah hujan kini mulai tumbuh, meski perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Simol tidak merasa sendiri. Ia ditemani keyakinan bahwa cinta seorang ayah bisa menembus segala ejekan, hujan, dan kelelahan. Ia tahu suatu hari nanti, jerih payahnya akan berbuah manis, seperti martabak manis yang selalu ia jual dengan sepenuh hati. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa, sudah lebih dari 15 tahun sejak Simol pertama kali mendorong gerobaknya ke halaman sekolah. Anak-anaknya kini tumbuh dewasa, dan setiap hari yang dulu terasa berat, kini menjadi kenangan yang justru dirindukan. Pagi itu, seperti biasa, Simol duduk di depan rumah kecilnya, sambil menyalakan kompor untuk menyiapkan adonan martabak. Tapi kini, ia tidak lagi harus berangkat sepagi dulu. Gerobaknya sudah dijaga oleh Kakang, anak bungsunya yang kini sudah lulus SMA. Sementara Raffi, anak sulungnya, sudah bekerja di kota besar setelah lulus kuliah teknik pangan dengan nilai yang membanggakan. Dita, anak tengahnya, baru saja diterima di universitas negeri juga, mengikuti jejak kakaknya. Kini rumah Simol terasa lebih lapang, lebih hidup. Dinding yang dulu penuh tambalan, kini dicat warna hijau muda, hasil gotong royong Raffi dan Kakang. Di ruang tamu, tergantung foto Raffi mengenakan toga, tersenyum bangga dengan tulisan sarjana pertama
dalam keluarga Simol. Setiap kali menatap foto itu, dada Simol bergetar, bukan karena sombong, tapi karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Mimpi yang menjadi nyata suatu hari. Raffi pulang dari kota dengan membawa kabar besar. Ia turun dari mobil kecil berwarna perak dan memanggil ayahnya yang sedang menambal roda gerobak. "Pak, aku bawa kabar gembira," serunya. Simol menatapnya dengan mata berbinar. "Kabar apa, nak? Jangan bilang kamu mau nikah duluan." "Papa belum siap," katanya sambil tertawa. Raffi ikut tertawa, lalu duduk di samping ayahnya. "Bukan, Pak. Aku dapat investor kecil. Aku mau buka usaha martabak. Tapi bukan seperti martabak biasa. Aku mau bikin usaha martabak Simol jadi besar. Dengan resep Bapak. Tapi konsepnya modern. Martabak telur dan manis, tapi dikemas lebih menarik." Simol terdiam lama. Matanya menatap anaknya, lalu menatap gerobak tua di samping mereka. "Martabak Simol," ulangnya pelan. "Iya, Pak," jawab Raffi. "Mantap. Bapak yang ngajarkan aku soal kerja keras dan kejujuran. Aku cuma mau bawa itu ke langkah berikutnya. Bapak istirahat aja nanti. Biar aku yang ganti dorong gerobaknya. Tapi bukan lagi di sekolah, Pak. Kita buka toko besar." Lina yang mendengar pembicaraan itu dari dapur meneteskan air mata. Ia menutup mulutnya agar suara isaknya tidak terdengar. Setelah sekian tahun menahan lelah dan prihatin, akhirnya doa mereka dijawab. Simol hanya bisa mengusap kepala anaknya sambil menatap langit. "Subhanallah. Nak, kalau memang itu jalanmu, Papa rida. Tapi ingat, jangan pernah sombong. Kita dulu dari bawah. Jangan lupakan tanah tempat kita berpijak." Raffi mengangguk. "Mantap, itu janji. Pak, usaha baru dimulai bulan berikutnya." Papan bertuliskan Martabak Simol. Asli resep kampung berdiri megah di pinggir jalan kota. Desainnya sederhana, tapi menarik. Di dalam, aroma martabak telur yang gurih bercampur harum manis dari martabak coklat dan keju. Raffi mengajak dua sahabat kuliahnya untuk membantu mengelola. Setiap hari, warung itu ramai. Orang-orang kota datang mencicipi. Mereka heran, bagaimana martabak yang tampak sederhana bisa begitu lezat. Raffi selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Resep ini dari ayah saya, penjual martabak keliling yang tidak pernah menyerah." Nama Martabak Simol pun mulai dikenal luas. Tak butuh waktu lama, cabangnya mulai dibuka di beberapa tempat lain, di dekat kampus, di pasar malam, bahkan di kota sebelah. Raffi memperkenalkan sistem bagi hasil yang adil, memberi pekerjaan pada tetangga lama mereka. Simol sendiri kini jarang turun ke jalan. Ia lebih sering duduk di warung pusat sambil mengawasi para karyawan muda yang sibuk memanggang adonan. Tangannya masih gatal ingin membantu, tapi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Sesekali ia membantu mengajari karyawan baru cara menipiskan adonan martabak. "Adonan itu kayak hidup," katanya pelan. "Kalau terlalu kaku, gampang robek. Kalau terlalu lembek, nggak bisa dibentuk. Harus pas, harus sabar." Para pegawai muda mengangguk hormat. Mereka tahu, di depan mereka bukan sekadar penjual martabak, tapi sosok yang telah membangun usahanya dari nol. Dengan keringat dan kesabaran. Ejekan yang berbalik suatu sore, di saat warung sedang ramai pelanggan, seseorang datang dengan langkah ragu. Bajunya sederhana, wajahnya gak lusuh. Ia berdiri di depan pintu tanpa berani masuk. Raffi yang sedang melayani pelanggan memperhatikannya. Setelah beberapa saat, lelaki itu memberanikan diri bicara. Maksudku, Pak Simol," katanya dengan suara pelan. Simol yang duduk di pojok menatapnya lama. "Anton," suaranya lirih, tapi jelas lelaki itu menunduk. "Iya, mau. Aku Anton. Kamu masih ingat?" Simol tersenyum tipis. "Ingat, Ton. Gimana kabar?" Anton menghela
napas panjang. Gak sebaik kamu, Mol. Bengkelku bangkrut. Sekarang aku bantu-bantu orang di pasar. Aku dengar kamu sukses. Jadi aku pengen lihat sendiri. Ia menatap tulisan besar di dinding. Martabak si Mol. Rasa dari hati. Ada jeda panjang di antara mereka. Anton tampak gugup. Dulu aku sering ngomong gak enak ke kamu. Aku malu, Mole. Maaf ya. Si Mol tersenyum lembut, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalu. Ton, gak usah dipikirin. Aku udah biasa diejek. Waktu itu, aku juga mungkin akan ngelakuin hal yang sama kalau posisiku terbalik. Yang penting, sekarang kamu masih mau berjuang. Anton menatapnya. Mata berkaca-kaca. Kamu gak marah? Marah? Buat apa? Jawab si Mol tenang. Ejekan kamu dulu gak bikin aku jatuh, justru bikin aku kuat. Jadi, kalau dipikir-pikir, aku malah harusnya berterima kasih. Anton menunduk lama. Hatinya hangat, tapi perih. Ia lalu tersenyum getir. Kamu orang baik, Mole. Aku doain usahamu makin besar. Sore itu, si Mol menyuruh pelayannya membuatkan 1 porsi martabak telur spesial. Kasih ke Anton. Bilang gratis dari saya, katanya. Anton menolak, tapi si Mol menepuk bahunya. Terimalah, Ton. Dulu aku sering jualan buat cari makan. Sekarang aku jualan buat berbagi. Anton menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan si Mol erat sebelum pergi. Dalam langkah gontainya, ia tahu hari itu ia baru saja belajar tentang rendah hati dan ketulusan dari seseorang yang dulu ia remehkan. Senja di depan warung beberapa tahun kemudian. Martabak si Mol semakin besar. Sudah ada belasan cabang di beberapa kota. Raffi kini menjadi direktur utama dan Dita ikut membantu di bidang pemasaran. Si Mol sudah tak lagi bekerja keras seperti dulu. Setiap sore, ia duduk di kursi rotan depan warung pusat, menatap anak-anak muda yang sibuk memasak. Di tangannya ada secangkir kopi hangat. Sesekali pelanggan datang menghampiri, minta foto bersama Pak Si Mol yang legendaris. Ia hanya tertawa kecil. Saya cuma jual martabak, bukan artis, katanya bersahaja. Namun dalam hati, Si Mol tahu hidup telah berputar dengan cara yang indah. Dulu ia diejek karena menjual martabak di sekolah. Sekarang, orang-orang datang dari jauh untuk mencicipi martabak buatannya. Matahari perlahan turun di ufuk barat, memantulkan cahaya oranye ke papan bertuliskan Martabak Si Mol. Angin sore berhembus lembut. Si Mol menghela napas panjang, lalu berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah. Aku cuma orang kecil, tapi Engkau kasih aku kebahagiaan besar. Dan di saat itu, di antara aroma martabak yang harum dan suara tawa pelanggan, si Mol tahu semua ejekan, lelah, hujan, dan air mata dulu ternyata bukan ujian semata, melainkan jalan menuju takdir terbaik yang telah disiapkan untuknya dan keluarganya. Waktu terus berjalan seperti roda yang tak pernah berhenti. Hari-hari si Mol kini jauh berbeda dari masa lalu yang penuh peluh dan debu jalanan. Usahanya, Martabak Si Mol, sudah menjadi merek terkenal di beberapa kota. Bahkan, ada cabang baru di luar Jawa yang dikelola oleh Dita. Anak tengahnya yang sekarang sudah menikah dengan seorang pengusaha muda yang juga ikut membantu mengembangkan bisnis keluarga. Namun, di balik segala kesuksesan itu, Si Mol tetaplah Si Mol yang dulu. Ia masih bangun pagi-pagi sekali, menyeduh kopi hitamnya sendiri, lalu duduk di depan rumah sederhana yang sudah direnovasi oleh Raffi. Rumah itu memang lebih besar dan lebih rapi sekarang, tapi suasananya masih sama hangatnya. Di dinding masih tergantung foto keluarga, dan di pojok dapur masih ada tungku kecil, tempat Lina, istrinya, dulu sering menyiapkan adonan martabak, warisan yang bukan sekadar usaha. Suatu pagi, Raffi datang ke rumah,
bersama istrinya. Wajahnya cerah, tapi ada nada serius dalam suaranya. "Pak, aku mau ngobrol sebentar," katanya sambil duduk di kursi depan rumah. Simol menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Nat? Warung kita bermasalah?" Raffi menggeleng. "Bukan, Pak. Justru sebaliknya, investor dari luar negeri tertarik mau kerjasama. Mereka mau bantu buka cabang di Singapura." Simol terdiam. Ia tak menyangka nama martabak Simol yang dulu hanya terpampang di gerobak reyot bisa terdengar sampai luar negeri. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Tapi kemudian ia menatap Raffi dengan serius. "Tapi Nak, jangan sampai usaha ini kehilangan ruhnya." "Ruhnya?" tanya Raffi heran. "Iya," jawab Simol pelan. "Usaha ini bukan cuma soal jualan martabak. Ini tentang kejujuran, kerja keras, dan cinta keluarga. Jangan sampai karena uang kamu lupa sama rasa yang dulu kita perjuangkan." "Rasa sup." "Rasa sup ke Raffi." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Ia tahu, di balik tangan kasar ayahnya tersimpan kebijaksanaan yang tidak pernah ia pelajari di bangku kuliah. "Pak," kata Raffi akhirnya, "aku janji, aku gak akan pernah lupakan itu. Martabak ini bukan milik aku, tapi milik keluarga, milik Bapak. Aku cuma nerusin perjuangan Bapak." Simol tersenyum kecil. "Bapak gak butuh janji besar, Nak. Bapak cuma ingin kamu tetap jadi orang baik, karena kalau kamu baik, usahamu pasti ikut baik." Sebuah ujian di tengah bahagia. Beberapa bulan setelah kabar itu, Lina, istri Simol, jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil dan cepat lelah, tapi lama-kelamaan tubuhnya makin lemah. Dokter bilang penyakitnya sudah cukup parah dan butuh perawatan intensif. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi doa dan kekhawatiran. Simol hampir setiap malam duduk di samping ranjang istrinya, menggenggam tangannya erat. "Lin, kamu harus kuat ya. Anak-anak masih butuh kamu," ucapnya lirih sambil menahan air mata. Lina tersenyum lemah. "Aku udah bahagia, Pak. Lihat anak-anak kita sekarang, mereka sukses, sopan, dan gak lupa ibadah. Itu semua karena kamu." "Jangan ngomong gitu, Lin. Bapak gak akan kuat kalau kamu pergi," jawab Simol pelan. Hening menyelimuti ruangan. Di luar, hujan turun rintik, seperti mengulang masa-masa lama saat Simol dulu berjualan di tengah hujan. Ia masih ingat, setiap kali hujan, Lina selalu menunggunya pulang sambil menyiapkan air hangat. Kini, hujan itu kembali turun, tapi kali ini membawa kenangan yang menyesakkan dada. Hari berganti minggu, kondisi Lina semakin menurun. Suatu malam, ketika Raffi dan Dita sudah pulang dari rumah sakit, Simol duduk sendiri di kursi rumah. Ia menatap lampu minyak kecil yang bergoyang karena angin. "Ya Allah," bisiknya pelan, "kalau memang ini waktu terbaik antakmu memanggilnya, aku ikhlas. Tapi jagalah dia di sisimu, seperti dia menjaga aku dan anak-anakku di bumi ini." Air mata menetes pelan di pipinya. Ia jarang menangis, tapi malam itu, tangisnya tak bisa lagi ditahan. Dan benar saja, 2 hari kemudian, Lina berpulang dengan tenang. Ia meninggalkan dunia ini di tengah keluarga yang mencintainya, dengan senyum kecil di wajahnya. Simol dan kesepian yang sunyi hari-hari. Setelah kepergian Lina, terasa sepi bagi Simol. Rumah yang dulu ramai, kini seperti kehilangan suara. Anak-anak sering datang menjenguk, tapi setelah mereka pulang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Namun Simol tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di warung pusat, duduk di kursinya sambil menyapa pelanggan. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli martabak, tapi juga untuk berbincang dengannya. "Pak Simol, gimana dulu Bapak bisa bertahan waktu susah?" tanya seorang mahasiswa yang sedang menulis tugas tentang wirausaha kecil.
Simol tersenyum, menatap anak muda itu dengan mata teduh. Bertahan itu bukan soal kuat, nak, tapi soal yakin. Yakin kalau besok masih ada harapan. Meski hari ini terasa berat, waktu orang lain ketawa, Bapak kerja. Waktu orang lain tidur, Bapak doa. Itulah bedanya. Mahasiswa itu menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Cerita Bapak luar biasa. Simol tertawa kecil. Luar biasa itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan masih sayang. Kalau kamu mau berhasil, jangan berhenti berusaha. Dan jangan lupa bersyukur. Doa seorang ayah beberapa tahun kemudian, martabak Simol sudah menjelma menjadi waralaba besar dengan puluhan cabang. Raffi sering diundang ke seminar bisnis, Dita menjadi kepala cabang luar Jawa, dan Kakang membuka lini baru untuk makanan beku siap saji. Suatu malam, keluarga besar berkumpul di rumah utama. Mereka merayakan ulang tahun Simol yang ke-65. Di meja makan penuh makanan. Ada kue besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun, Ayah." Raffi memeluk ayahnya erat. "Kalau bukan karena Bapak, kami nggak akan jadi seperti sekarang." Simol hanya tersenyum. "Kalianlah kebanggaan Bapak. Bapak nggak punya apa-apa lagi yang mau dicari." Setelah pesta kecil itu usai, semua tertidur, tapi Simol tetap duduk di kursinya di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia menatap ke atas, seolah berbicara dengan seseorang di atas sana. "Lin, kamu lihat kan? Anak-anak kita hebat semua. Kamu nggak perlu khawatir. Mereka udah jadi orang besar, tapi hatinya masih rendah. Terima kasih ya, Lin. Udah dampingi aku sampai sejauh ini." Ia menatap ke kejauhan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma martabak dari dapur belakang. Dalam keheningan itu, Simol tersenyum dan berbisik pelan, "Ya Allah, kalau umurku tak lama lagi, aku mohon satu hal saja. Jagalah anak-anakku, agar mereka tidak lupa dari mana mereka berasal." Dan di bawah sinar bulan yang redup, doa itu melayang tinggi, menembus langit, menyatu dengan cinta seorang ayah yang tak pernah padam. Cinta yang dulu lahir dari wajan panas, dari peluh di jalan sekolah, dan dari hati yang tulus, hanya ingin melihat anak Hanenia bahagia. Itulah Simol, bukan sekadar penjual martabak, tapi simbol keteguhan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Waktu terus berjalan, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Tahun demi tahun berganti, dan kini usia Simol sudah melewati angka 70. Rambutnya memutih seluruhnya, langkahnya tak lagi sekuat dulu, tapi sorot matanya tetap sama, hangat dan tenang, seperti dulu saat ia masih mendorong gerobak di jalan sekolah. Martabak Simol kini sudah menjadi usaha besar. Di setiap kota besar, papan nama dengan tulisan Martabak Simol. Rasa dari hati berdiri gagah, diterangi lampu-lampu neon yang berkilau di malam hari. Anak-anak muda antre setiap malam, menikmati rasa martabak yang sudah melegenda. Namun di balik kesuksesan itu, Simol tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah lamanya di kampung, tidak mau pindah ke rumah mewah di kota, meski anak Hanenia berkali-kali memaksa. "Bapak nyaman di sini," katanya lembut. "Rumah ini saksi doa dan keringat kita. Di sini Bapak pertama kali janji mau sekolahin kalian sampai sukses. Bapak mau di sini sampai akhir." Raffi, Dita, dan Kakang tidak bisa membantah. Mereka tahu ayah mereka bukan mencari kemewahan, melainkan ketenangan. Sebuah kenangan dari gerobak lama. Suatu pagi, Simol berjalan pelan ke gudang kecil di belakang rumah. Di sana masih tersimpan gerobak tua yang dulu menemaninya berjualan martabak di depan sekolah. Catnya sudah mengelupas banyak kems, tapi di mata Simol, gerobak itu lebih berharga daripada mobil mewah manapun. Ia mengelus kayu yang mulai lapuk itu pelan-pelan. "Kamu sudah tua, kayak Bapak," katanya lirih.
sambil tersenyum. Tapi kamu juga saksi kalau semua ini nggak datang tiba-tiba. Kamu, aku, dan doa, itu yang bikin semuanya bisa jadi begini. Saat itu, Kakang datang membawa kopi untuk ayahnya. Ia melihat Simol berbicara pada gerobak tua itu dan tertawa kecil. "Pak, itu gerobak udah nggak bisa dipakai. Kenapa nggak kita buang aja? Kita ganti dengan yang baru, biar buat pajangan." Simol menatap anak bungsunya itu sambil tersenyum lembut. "Kakang, jangan dibuang, biar rusak. Tapi dia punya sejarah. Dari sini semua berawal. Jangan pernah buang yang mengingatkan kamu dari mana kamu datang." Kakang terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi membekas di hatinya. Baru benar-benar mengerti bahwa martabak yang kini dijual di ratusan cabang itu bukan sekadar makanan, tapi kisah hidup yang dibalut kerja keras, kesabaran, dan cinta keluarga. Kunjungan tak terduga. Suatu sore, Simol sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat ketika seseorang datang berjalan pelan ke arah rumahnya. Lelaki itu sudah berumur, berpakaian sederhana, tapi wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Permisi," katanya dengan suara parau. Simol mengangkat kepala. Anton." Lelaki itu tersenyum kikuk. "Iya, mau." "Ini aku." Anton kini tampak jauh berbeda dari dulu. Rambutnya memutih sebagian, tubuhnya lebih kurus, dan matanya tampak redup. Ia duduk di kursi sebelah Simol. Untuk beberapa saat, mereka diam, hanya ditemani suara burung dan angin sore. "Aku dengar usahamu makin besar, Mole," kata Anton pelan. "Hebat kamu." "Aku cuma mau minta izin." "Izin apa, Ton?" tanya Simol. Anton menarik napas panjang. "Aku pengen buka warung kecil di dekat rumah. Jual martabak juga. Tapi aku nggak mau orang bilang aku niru kamu. Jadi aku mau izin dulu. Aku mau pakai resep sederhana, kayak dulu kamu bikin waktu di sekolah." Simol menatapnya lama. Lalu ia tersenyum. "Ton, rezeki itu luas. Kamu gak perlu izin ke aku buat kerja halal. Kalau kamu niat baik, malah aku senang." Anton menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu masih sama ya, Mur? Masih sabar? Masih baik? Dulu aku sering hina kamu. Sekarang aku malu sendiri." Simol menepuk bahunya pelan. "Sudahlah, Ton. Dulu kamu cuma belum ngerti aja. Kadang orang yang menertawakan kita itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum tahu rasanya berjuang." Anton tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk dan menggenggam tangan Simol. Di wajahnya tampak penyesalan yang berubah menjadi rasa hormat. Titipan terakhir beberapa bulan kemudian, kesehatan Simol mulai menurun. Raffi membawa ayahnya ke dokter di kota, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah. Umurnya memang sudah panjang, dan dokter hanya menyarankan agar ia beristirahat di rumah. Simol tidak terlihat takut atau panik. Ia justru tersenyum tenang. "Semua orang ada waktunya, nak," katanya pada Raffi. "Yang penting Bapak pergi dalam keadaan damai, bukan dalam penyesalan." Suatu malam, keluarga besar berkumpul di rumah. Raffi, Dita, Kakang, dan kukucukannya duduk di sekeliling tempat tidur Simol. Ia tampak lemah, tapi suaranya masih jelas. "Anak-anakku," katanya perlahan, "kalian sudah besar. Bapak nggak punya harta banyak, tapi Bapak punya warisan yang lebih penting. Warisan itu bukan uang, tapi cara hidup. Bapak mau kalian terus jujur, terus rendah hati. Jangan lupakan pelanggan kecil. Jangan sombong sama karyawan kalian. Dan jangan malu dengan pekerjaan kalian. Karena kerja keras itu bukan aib, itu kehormatan." Raffi menandok, menahan air mata. "Pak, tanpa Bapak, gak akan ada kami seperti sekarang. Doain kami bisa jaga semua yang Bapak bangun." Simol tersenyum. "Doa Bapak gak akan pernah berhenti.
meski nanti bapak udah nggak di sini. Lalu ia menatap langit-langit kamar, seperti melihat seseorang di sana. Lin, sebentar lagi aku nyusul kamu. Tapi tenang, anak-anak kita baik-baik aja. Air matanya menetes pelan, tapi wajahnya tenang. Malam itu, Simol berpulang dengan damai di antara keluarga yang mencintainya, dalam suasana penuh syukur dan doa. Epilog. Cahaya dari sebuah nama. Beberapa bulan setelah kepergian Simol, Raffi mengadakan acara besar di pusat usaha martabak Simol. Di sana berdiri patung kecil, wajan, dan spatula dengan tulisan, "Untuk ayah kami." Simol, penjual martabak yang mengajarkan arti ketulusan dan perjuangan. Acara itu bukan hanya peringatan, tapi juga bentuk rasa hormat pada seorang ayah yang mengubah hidup banyak orang dengan kerja kerasnya. Anton datang juga hari itu. Ia berdiri di antara kerumunan, menatap patung kecil itu sambil meneteskan air mata. "Maafkan aku dulu, Mol," gumamnya. "Pelan, kamu orang besar, tanpa perlu jadi siapa-siapa." Raffi naik ke panggung dan berbicara dengan suara bergetar. "Ayah kami selalu bilang, hidup itu kayak bikin martabak. Kalau apinya terlalu besar, gosong. Kalau apinya terlalu kecil, gak matang. Jadi, jalani hidup dengan sabar dan seimbang." Itu resep yang ayah tinggalkan buat kami semua. Semua yang hadir menunduk haru. Dan malam itu, di langit yang cerah, seolah ada bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain. Seakan alam ikut tersenyum, memberi penghormatan terakhir pada seorang lelaki sederhana yang pernah melawan ejekan dengan senyum, menukar peluh dengan doa, dan membuktikan bahwa cinta seorang ayah bisa mengubah takdir. Namanya tetap hidup, bukan hanya di papan warung, tapi di hati orang-orang yang pernah mengenalnya. Simol, si penjual martabak keliling, yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan dari jabatan, tapi dari ketulusan hati. Tahun demi tahun berlalu. Sejak kepergian Simol, waktu memang terus berjalan, tapi kenangan tentangnya seolah tak mau pudar. Martabak Simol kini bukan hanya sekadar usaha kuliner, melainkan simbol perjuangan. Orang-orang yang pernah mendengar kisah hidupnya menjadikannya inspirasi di berbagai kota. Cabang martabak Simol berdiri dengan desain sederhana namun hangat. Di dindingnya terpajang foto lama. Simol sedang tersenyum di depan gerobak tuanya, memakai kaos lusuh dan topi usang. Di bawah foto itu tertulis, "Martabak Simol, dari gerobak ke gerbang kesuksesan." Dimasak dengan hati, diwariskan dengan cinta, dan setiap pelanggan yang membaca tulisan itu selalu berhenti sejenak. Ada yang tersenyum, ada yang termenung, ada pula yang terinspirasi. Raffi dan generasi baru Raffi, anak sulung Simol, kini menjadi pemimpin utama dari seluruh jaringan usaha martabak itu. Ia memegang prinsip ayahnya erat-erat. Tak boleh ada karyawan yang diperlakukan rendah. Tak boleh ada pelanggan yang disepelekan. Setiap bulan, Raffi mengunjungi satu cabang secara acak tanpa pemberitahuan. Ia berpura-pura jadi pembeli, mencicipi martabak, mengamati pelayanan. Setelah itu, baru ia memperkenalkan diri. "Kalau martabak kalian enak, tapi kalian jutek ke pelanggan, itu sama aja bohong," katanya lembut. Setiap kali memberi nasihat, ia juga sering mengumpulkan seluruh karyawan di aula pusat, menceritakan ulang kisah perjuangan ayahnya. "Ayah saya dulu jualan di depan sekolah, dorong gerobak tiap pagi, kehujanan, kepanasan, tapi gak pernah ngeluh. Kalau kalian kerja di sini, kalian bukan cuma jual martabak, kalian sedang melanjutkan mimpi orang baik." Kata-kata itu selalu membuat suasana hening. Beberapa karyawan bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa bekerja di tempat itu bukan sekadar mencari nafkah, tapi menjadi bagian dari cerita besar tentang ketulusan dan kerja keras Anton dan penyesalan yang menjadi cahaya sementara itu. Anton,
Orang yang dulu sering mengejek Simol, kini juga punya warung martabak kecil di kampung. Tapi bukan sekadar warung, melainkan tempat belajar. Ia sering mengajarkan anak-anak muda yang ingin berjualan, tapi tidak punya modal. Dulu aku pernah salah menilai orang. Katanya, setiap kali memulai cerita, aku pikir hidup itu cuma soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Tapi aku lupa, yang bikin hidup berharga itu bukan harta, tapi hati. Ia bahkan menamai warungnya Martabak Sahabat Simol. Di depannya terpampang foto Simol sedang tersenyum dengan spatula di tangan. Setiap malam, Anton menyalakan lampu kecil di depan foto itu. "Maaf, Mol," bisiknya pelan. "Aku terlambat sadar, tapi aku janji bantu orang kayak kamu dulu, yang kerja keras, tapi gak banyak bicara." Dan benar saja, beberapa anak muda yang belajar dari Anton kini sudah bisa mandiri, punya gerobak sendiri, dan menyebut diri mereka generasi martabak ikhlas. Doa di pagi hari suatu pagi di kampung, Raffi datang bersama keluarganya. Mereka membawa bunga dan pergi ke makam ayahnya. Matahari baru naik, embun masih menempel di rumput. Udara terasa tenang dan damai. Raffi berjongkok di depan nisan bertuliskan nama Simol bin Ahmad. Ia membersihkan debu di atas batu nisan itu, lalu berkata pelan, "Pak, usaha kita udah makin besar." Tapi Raffi masih ingat pesan Bapak, jangan sombong. Jangan lupakan asal. Anak-anak Raffi, cucu-cucu Simol, ikut menunduk. Salah satu cucunya bertanya polos, "Kakek dulu jualan martabak juga, Ayah?" Raffi tersenyum haru. "Iya, Nak. Dulu kakek keliling sekolah, dorong gerobak, panas-panasan. Tapi dia selalu senyum. Kalau nggak ada kakek, kita nggak bakal bisa kayak sekarang." Cucu kecilnya menatap nisan itu, lama lalu berbisik, "Aku pengen kayak kakek, kerja keras, tapi baik sama orang." Air mata Raffi menetes tanpa ia sadari. Ia mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kalau kamu udah bisa jadi orang baik, berarti kakek masih hidup di hati kita." Warung lama yang hidup lagi beberapa waktu kemudian. Dita, anak perempuan Simol, mendapat ide. Ia mengajak Raffi dan Kakang untuk memperbaiki gerobak lama ayah mereka yang masih tersimpan di gudang. "Jangan cuma disimpan," kata Dita. "Kita hidupkan lagi, biar orang bisa lihat sejarahnya." Mereka bertiga lalu memperbaiki gerobak itu dengan hati-hati. Tidak diganti baru, hanya dibersihkan dan diperkuat. Catnya tetap seperti dulu, dengan tulisan tangan Martabak Telur Simol yang masih samar. Gerobak itu kemudian diletakkan di depan cabang utama, di bawah kaca pelindung. Di sampingnya ada papan bertuliskan, "Dari sinilah semuanya bermula." Setiap malam, pelanggan sering berhenti di depan gerobak itu, mengambil foto, lalu berkata pada anak-anak mereka, "Ini cerita nyata. Yang punya gerobak ini dulu kerja keras buat anak Kinania sekolah. Sekarang usahanya besar di mana-mana." Cerita itu menyebar seperti angin, menginspirasi banyak orang yang sedang berjuang dari nol. Cahaya yang tak pernah padam di malam hari, ketika semua toko tutup dan jalanan mulai sepi. Lampu kecil di atas gerobak tua itu masih menyala. Kedang, orang-orang yang lewat mengaku melihat bayangan samar seorang lelaki tua dengan topi lusuh, sedang mengaduk adonan sambil tersenyum. Apakah itu hanya pantulan lampu atau sesuatu yang lain? Tak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, nama Simol kini tak hanya dikenal karena martabak lezatnya, tapi karena kisahnya yang hidup di setiap hati yang pernah mendengar. Ia sudah tiada, tapi semangatnya masih berdiri di setiap wajan panas, di setiap tawa pelanggan, di setiap peluh orang yang berjuang untuk keluarganya, dan setiap kali aroma martabak telur dan martabak manis keluar dari dapur. Seolah-olah dunia sedang berkata pelan, "Lihatlah, perjuangan orang baik tak pernah hilang."
Walau tubuhnya tiada, namanya tetap hangat di lidah dan di hati. Malam pun menutup bab itu dengan lembut. Gerobak tua Simol berdiri tegak di bawah cahaya lampu, menjadi saksi bahwa dari tangan yang sederhana lahir keabadian. Pagi itu, udara di kampung tempat Simol dulu berjualan terasa berbeda. Langit cerah, tapi ada semilir angin yang membawa kenangan di jalan kecil dekat sekolah dasar, tempat dulu Simol sering mangkal dengan gerobaknya. Kini berdiri sebuah bangunan baru, bukan gedung besar, melainkan rumah sederhana dengan pelang bertuliskan Rumah Harapan Simol, tempat belajar dan usaha untuk anak-anak kurang mampu. Bangunan itu didirikan oleh Raffi, Dita, dan Kakang, anak-anak Simol. Mereka sepakat untuk menggunakan sebagian keuntungan usaha martabak keluarga untuk membuat tempat ini. Disinilah anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa belajar gratis tentang cara membuat makanan, berjualan, bahkan diajarkan cara berbicara dengan sopan pada pelanggan. Sama seperti yang dulu diajarkan Simol kepada mereka bertiga. Bapak pengen anak-anak bisa sekolah tinggi, kata Raffi waktu peresmian rumah itu. Sekarang, kami ingin anak-anak lain juga punya kesempatan yang sama. Di halaman rumah itu, terpampang sebuah mural besar bergambar wajah Simol sedang tersenyum sambil memegang spatula. Di bawahnya tertulis pesan sederhana yang dulu ia ucapkan pada Dita ketika masih kecil. Kalau kamu kerja dengan hati, Tuhan yang akan bantu sisanya. Dan setiap kali matahari pagi menyinari mural itu, senyum Simol seakan hidup kembali. Sekolah yang dulu kini jadi kenangan tak jauh dari rumah harapan itu. Berdiri sekolah tempat Simol dulu biasa berjualan sudah banyak berubah. Catnya baru, gerbangnya diperluas, dan halaman tempat dulu gerobaknya parkir kini ditanami pohon mangga besar. Tapi guru-guru di sana masih ingat sosok penjual martabak yang ramah dan tak pernah lupa menyapa siapapun. Suatu hari, kepala sekolah mengundang Raffi datang ke acara peringatan hari jadi sekolah itu. Kami ingin mengenang almarhum ayahmu, katanya. Dalam acara itu, Raffi berdiri di depan ratusan murid dan guru. Ia membawa wajan tua yang dulu digunakan ayahnya. Sudah menghitam karena umur, tapi masih kokoh. Raffi mengangkatnya dan berkata dengan suara bergetar, wajan ini bukan sekadar alat masak. Ini saksi perjuangan ayah saya. Dari sinilah beliau memberi kami makan, menyekolahkan kami, dan mengajarkan arti kerja keras. Saya ingin anak-anak di sini tahu, sukses bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang pantang menyerah. Seluruh aula hening, lalu semua berdiri dan bertepuk tangan panjang. Beberapa guru bahkan meneteskan air mata. Selesai acara, seorang murid kecil menghampiri Raffi dan bertanya polos, "Pak, kalau saya jualan kayak kakek Simol, saya bisa sukses juga?" Raffi tersenyum. "Bisa nak, asal kamu jujur, rajin, dan gak malu sama kerjaanmu. Jangan pernah ngerasa rendah, karena rezeki datang dari usaha, bukan dari gengsi." Anak itu mengangguk. "Mantap. Ente kenapa?" Kata-kata Raffi terasa seperti suara Simol yang kembali berbicara lewat dirinya. Mimpi yang menurun di malam hari. Ketika semua keluarga berkumpul di rumah besar mereka di kota, Raffi, Dita, dan Kakang duduk di teras sambil mengenang masa lalu. "Aku masih ingat," kata Dita pelan. "Dulu Bapak sering bilang, kalau nanti kita sukses, jangan pernah lupa nolong orang. Sekarang, rasanya Bapak pasti senang lihat kita begini." Kakang menatap langit. "Ya, tapi kadang aku rindu banget." Rindu dengar suara gerobaknya, bunyi spatulanya yang ngetuk wajan tiap malam. Raffi tersenyum tipis. "Bapak gak pernah pergi, Kang. Dia ada di setiap suara wajan kita, di setiap senyum pelanggan,
Di setiap anak yang bisa sekolah dari usaha ini, mereka bertiga terdiam, menikmati keheningan malam. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang lewat pelan. Tapi di hati mereka ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasa yang sama seperti dulu saat melihat ayah mereka mendorong gerobak dengan senyum, meski hujan mengguyur, sebuah keajaiban kecil beberapa bulan. Setelah itu, pada suatu malam hujan, seorang karyawan yang bertugas menutup cabang pusat martabak Simol bercerita kepada Raffi dengan wajah pucat. "Tuan, saya nggak tahu ini mimpi atau nyata, tapi waktu saya mau matiin lampu, saya lihat ada bapek-bopek tua di dapur, pakai topi lusuh, senyum, dan ngaduk adonan. Saya kira itu penjaga, tapi pas saya deketin, hilang." Raffi hanya tersenyum. Ia menepuk bahu karyawannya. "Jangan takut. Kalau kamu lihat orang itu, berarti kamu kerja dengan hati. Itu tandanya kamu udah kayak beliau." Sejak malam itu, cerita tentang penjaga dapur mulai menyebar di antara para pegawai. Tapi bukan sebagai cerita seram, melainkan cerita yang membawa semangat. Mereka percaya roh kebaikan Simol masih menjaga tempat itu, memastikan setiap martabak yang dibuat bukan hanya enak, tapi juga penuh doa dan cinta, warisan yang sebenarnya tahun demi tahun berlalu. Usaha martabak Simol kini sudah dipegang oleh generasi ketiga, cucu-cucu Simol. Mereka melanjutkan usaha keluarga dengan teknologi modern, tapi satu hal yang tidak pernah mereka ubah: resep asli dan prinsip kejujuran. Di setiap cabang, di sudut dinding, selalu terpajang foto kecil Simol. Tak ada yang berani menyingkirkannya. Bahkan, setiap karyawan baru diwajibkan membaca kisah hidup Simol. Sebelum mulai bekerja, mereka percaya kalau tidak tahu siapa Simol, maka mereka tidak akan mengerti kenapa martabak ini terasa berbeda. Bukan karena resep rahasia, tapi karena hati yang ditinggalkan oleh pendirinya. Akhir yang menjadi awal pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Raffi kembali ke kampung. Ia berjalan ke makam ayahnya sendirian, membawa satu kotak martabak telur yang baru saja dibuat di cabang utama. Ia duduk di samping nisan itu, membuka kotak, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak, ini martabak resep Bapak. Sekarang udah dijual sampai luar negeri, tapi rasanya masih sama. Kami nggak ubah apapun." Ia memejamkan mata sejenak, merasakan angin sore berhembus lembut. Daun-daun bergerak pelan, seolah ikut mendengarkan. Raffi melanjutkan dengan suara bergetar, "Terima kasih, Pak. Karena Bapak, kami tahu arti hidup. Bapak nggak cuma kasih kami makanan, tapi kasih kami arah. Kami janji, nama Bapak nggak akan pernah hilang." Di saat itu juga, angin bertiup sedikit lebih kencang, menjatuhkan beberapa bunga dari pohon di atas makam. Raffi tersenyum. "Iya, Pak. Kami tahu Bapak dengar." Ia lalu menutup kotak martabak itu, menaruhnya di samping batu nisan, dan berdiri. Langkahnya perlahan, tapi mantap, seperti langkah seorang anak yang tahu, meski ayahnya sudah tiada, cintanya tak pernah pergi. Dan ketika senja benar-benar jatuh, langit seolah berwarna keemasan, warna yang sama dengan adonan martabak yang matang sempurna di atas wajan panas. Sebuah warna yang kini menjadi lambang perjuangan, ketulusan, dan cinta seorang ayah bernama Simol.